pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Didirikan oleh Raden Arya Wiratmadja dengan nama The Purwokerto Hope and Spark Bank, The Inlines Hoofden. Pada awalnya bermula dari koperasi simpan pinjam masjid, lembaga keuangan sederhana ini kemudian berbadan hukum menjadi Bank Bonafit pada tahun 1968. Saat ini, Bank BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, yang fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan pionir keuangan mikro di Indonesia. Sejak IPO pada tahun 2003, BRI konsisten membukukan laba dan membagikan dividen kepada pemegang saham. Hingga September 2023, layanan BRI didukung oleh 698.717 agen briling, 605.900 unit edisi, dan 13.818 ATM dan 8.974 CRM. Selanjutnya yaitu visi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Visi Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang terbesar luas dan didukung sumber daya manusia atau SDM yang profesional dengan melakukan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Yang terakhir, memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Mungkin dari kalian semua sudah mengetahui beberapa anak perusahaan Bank BRI. Di sini saya akan menyebutkan kembali beberapa anak perusahaan BRI yang terkenal. Yang pertama ada Bank Raya Indonesia, selanjutnya ada BRI Remittance, BRI Life, BRI Finance, BRI Dana Reksa Sekuritas, BRI Ventures, BRI Insurance, Pegadaian, PNM, dan BRI Manajemen Investasi. Berikut adalah beberapa anak perusahaan Bank BRI yang kita bisa temukan. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Windarti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flowchart. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flowchart. Apa itu flowchart? Fungsi dari flowchart, simbol-simbol flowchart, dan hal yang berkaitan dengan flowchart. Yang pertama adalah pengertian dari flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau logika suatu sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol yang standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Flowchart bisa digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan perangkat lunak, perencanaan bisnis, manajemen proyek, desain sistem, dan lain-lain. Flowchart dapat membantu dalam menentukan alur proses, menemukan kesalahan atau kekurangan dalam sistem, dan meningkatkan efisiensi suatu proses. Flowchart juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja pada orang yang tidak familiar dengan sistem tersebut. Flowchart dibuat menggunakan software khusus atau dibuat secara manual menggunakan simbol-simbol standar. Ada beberapa jenis flowchart, di antaranya adalah flowchart proses, flowchart algoritma, flowchart sistem, flowchart struktur kontrol, flowchart pengambilan keputusan, flowchart DFD, flowchart swimline, flowchart UML. Selanjutnya adalah fungsi dari flowchart. Apa sih fungsi dari flowchart itu sendiri? Yang pertama, flowchart berfungsi untuk memperjelas alur proses atau logika suatu sistem. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi suatu proses. Yang keempat, memberikan panduan dalam pengembangan sistem. Yang kelima, menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja. Yang keenam, mempermudahkan komunikasi dalam tim. Yang ketujuh, memudahkan pengambilan keputusan. Itulah beberapa fungsi dari flowchart. Selanjutnya, bagaimana sih cara flowchart bekerja? Berikut ini adalah cara kerja flowchart. Yang pertama, identifikasi proses atau sistem yang akan digambarkan. Yang kedua,
pemilihan simbol-simbol standar. Yang ketiga, penggambaran alur, proses atau alur logika. Yang keempat, penambahan detail. Yang kelima, pengecekan dan perbaikan. Lalu yang terakhir adalah penyajian. Selanjutnya adalah macam-macam simbol flowchart. Yang pertama adalah flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Ini juga disebut dengan connecting line. Selanjutnya ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Selanjutnya connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Sedangkan simbol manual operation adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Sedangkan simbol manual operation adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya, simbol pouch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir, simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Itulah beberapa ulasan dari flowchart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Amanda Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu siklus akuntansi penggajian pada PT Bank Rakyat Indonesia. Apa itu siklus akuntansi penggajian? Siklus akuntansi penggajian adalah siklus akuntansi yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan cara pembayarannya. Istilah modernnya adalah payroll, merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji merupakan biaya tenaga yang merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dan penetapan, penggolongan, pencatatan, serta pembayarannya. Gaji merupakan bagian penting di dalam sebuah perusahaan, tetapi dalam mekanisme penggajian, perusahaan harus mempunyai pengendalian internal yang baik. Secara periodik, pemberian kerja berkewajiban untuk memberikan gaji atau upah kepada karyawannya atas jasa-jasa mereka yang telah dinikmati oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan termasuk sebagai beban bagi perusahaan atau pemberi kerja. Nah, gambar di atas adalah beberapa prinsip gaji. Yang pertama ada tingkat bayaran, yang kedua ada struktur pembayaran, yang ketiga ada metode pembayaran, yang keempat ada penentuan pembayaran individu, dan yang kelima adalah kontrol pembayaran. Bagan alir dokumen menurut Mulyadi 2010 untuk menganalisis suatu sistem akuntansi menggunakan simbol-simbol standar yang menggambarkan bagan alir dokumen suatu sistem tertentu. Alat analisis yang digunakan adalah flowchart dokumen. Nah, tujuan dari flowchart dokumen tersendiri adalah untuk mengetahui setiap dokumen yang digunakan dalam setiap sistem aplikasi dan mengidentifikasi titik awal,
dokumen distribusi dokumen, serta titik akhir setiap dokumen. Halo semuanya, saya Rizky Sgianti. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Amanda. Materi kali ini saya akan membahas tentang sistem penggajian pada Bank BRI. Mari kita bahas sama-sama bagaimana sih sistem penggajian di Bank BRI. Di Bank BRI sendiri terdapat beberapa sistem. Yang pertama ada sistem kepegawaian yang dilakukan oleh bagian karyawan. Yang kedua ada sistem pencatatan waktu hadir yang dilakukan oleh bagian pencatatan waktu. Yang ketiga ada sistem pembuatan daftar gaji yang dilakukan pada bagian SDM. Yang keempat ada sistem pengecekan dan evaluasi yang dilakukan pada bagian SPO. Dan yang terakhir ada sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh bagian pimpinan cabang. Saya akan menjelaskan flowchart penggajian pada PT Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih kita sering kenal dengan sebutan Bank BRI. Pertama-tama, sistem dimulai oleh bagian karyawan yang melakukan absensi menggunakan ID card-nya. Lalu pada bagian staf pencatat waktu, ID card tersebut akan terinput pada mesin edisi dan menghasilkan DHK atau daftar hadir karyawan. Dan pada bagian SDM, DHK tersebut akan membuat daftar gaji, lalu pada bagian SDM akan menginput data penggajian dan mencetak daftar hadir karyawan, slip gaji karyawan, dan rekap gaji karyawan. Ketiga dokumen tersebut akan diteruskan pada bagian SPO. Di bagian SPO ini akan dilakukan pengecekan dan evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan, akan ada dua pilihan, yaitu diterima atau ditolak. Jika ditolak, akan langsung tercancel, dan jika diterima, dokumen tersebut akan diteruskan kepada bagian pimpinan cabang. Nah, di bagian pimpinan cabang ini, ketiga dokumen tersebut akan dievaluasi kembali, lalu akan melakukan persetujuan. Setelah persetujuan dilakukan, akan menginput tanggal penggajian dan mencetak daftar transfer gaji. Setelah itu, daftar transfer gaji akan diserahkan ke karyawan, dan selanjutnya daftar hadir karyawan, slip gaji karyawan, dan rekap gaji karyawan akan dijurnalkan, lalu akan dilaporkan untuk penggajian. Selanjutnya yaitu analisis sistem penggajian. Sistem akuntansi sendiri sudah mewakili semua informasi yang ada selama perusahaan tersebut berjalan. Penggunaan bagan alur berupa flowchart untuk merancang informasi sangat diperlukan pengambilan keputusan. Dalam sistem akuntansi, penggajian yang sedang berjalan dalam perusahaan memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Bye-bye.